Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Umum serta Sekjen sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus ke Istana Kepresidenan Jakarta. Pemanggilan dilaksanakan usai Presiden menggelar makan malam dengan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Pemirsa, sejumlah ketua umum dan sekjen partai politik yang tergabung dalam koalisi Kim Plus berdatangan ke Komplek Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Tadi kita lihat ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ya. Kemudian kita juga bisa menyaksikan adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Kemudian juga hadir Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pemanggilan dilaksanakan usai Presiden menggelar makan malam dengan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Ya, Presiden Prabowo Subianto kembali mengagendakan pertemuan rutin mingguan dengan para ketua umum partai politik membahas isu-isu terkini. Pak Presiden menyediakan waktu seminggu satu kali, apakah sarapan pagi, apakah makan siang, ya, untuk silaturahmi. Kan bagus sekali, karena keunggulan kita itu kan silaturahmi, ya. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bicarakan, gitu. Ya, itu diskusi secara umum, keadaan kita, Bapak Presiden akan berangkat ke G20, akan diterima oleh Presiden Tiongkok Jinping, Amerika, bahkan London dan lain-lain. Kira-kira tadi di dalam bahas apa, Pak? Enggak, ngomong-ngomong ringan ya, tukar pikiran itu aja. Biasa Bapak Presiden menyampaikan tentang beberapa hal-hal penting, program prioritas Bapak Presiden, terus kami saling tukar pikiran ya. Saya pikir biasa aja pertemuan rutin ya. Apakah Presiden ada perhatian terhadap dinamika politik pilkada DKI saat ini, Pak? Tadi disampaikan. Saya pikir masing-masing partai punya konsen ya untuk memenangkan pasangan calonnya. Jadi saya pikir setiap partai yang sudah mencalonkan calon kandidatnya pasti akan diperjuangkan ya. Suasana santai sambil makan siang, jadi kami ketua umum partai politik bisa juga menyampaikan pandangan-pandangan, termasuk juga aspirasi. Itu yang tadi kita lakukan. Sekali lagi ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan informal semacam ini para ketua umum partai juga bisa semakin dekat satu sama lain, dan jika ada isu-isu yang penting untuk dibahas kita bisa turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemikiran. Karena kita memiliki instrumen yang penting, partai politik tentu di parlemen juga demikian, diwakili oleh fraksi-fraksi. Saya rasa ini bagus sekali untuk dilanjutkan ke depan. Mas, pertemuan ini kan diadakan setelah tadi malam Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil ketemu Mas, apa ya Mas? Oh enggak ada urusan itu, enggak ada hubungan dengan itu, kita enggak membahas sama sekali. Yang jelas rutin, Mas. Ini akan menjadi pertemuan rutin yang tadi Pak Presiden menyampaikan kalau memang ada di tempat, bagus sekali kalau ini menjadi sesuatu yang dinilai bukan hanya politis tapi juga benar-benar substantif, karena seringkali pemikiran-pemikiran termasuk juga pandangan-pandangan yang strategis ini muncul dari pertemuan-pertemuan yang informal justru. Dan kalau diperjuangkan kemudian melalui partai-partai termasuk fraksi-fraksi di parlemen, ini juga akan semakin baik. Partai-partai koalisi akan rutin diskusi berbagai hal, semua aspek. Tadi Mas Pilkada baca Semua aspek. Pilkada gimana? Pilkada tidak terlalu spesifik. Kan ada beberapa kader Kim gitu Pak yang ini yang mendukung Pramono Anung gitu Pak. Saya belum dengar siapa itu ya. Ada beberapa Pak, termasuk dari PKB juga Pak. Belum dengar saya. Siapa orangnya belum tahu. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil makan malam bersama Presiden Prabowo Subianto. Momen tersebut diunggah Ridwan Kamil di media sosialnya. Ya, ini adalah momen calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil yang mengunggah pertemuan menariknya, diupload di akun media sosial yang tentu saja bukanlah momen biasa, yaitu kebersamaan makan malam antara Ridwan Kamil bersama Presiden Prabowo Subianto di sebuah rumah makan Padang di Jakarta.
Ridwan Kamil mengaku mendapat beberapa pesan dari Prabowo Subianto, diantaranya agar RK tidak mudah menyerah, tetap bersemangat dalam tugas apapun. Makan malam Ridwan Kamil bersama Presiden ini berlangsung selama 1 jam, pemirsa. Dan RK mengaku seperti menerima rezeki karena bisa makan malam bersama dan mendapat nasihat dari seorang Presiden. Ya, alhamdulillah diajak makan malam. Siapa yang tidak senang diajak makan malam oleh Presiden. Yang dibahas tentang IKN, yang dibahas tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kan saya belum sempat ucapin selamat secara pribadi waktu pelantikan kan di istana, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu luar biasa, ditraktir makan lagi. Enak, Pak? Enak. Sampai lahap beliau. Terima kasih. Makasih apa Pak tadi, Pak? Pemirsa, ngomong-ngomong soal makan malam, kita jadi ingat ya terakhir kali Presiden Prabowo Subianto makan malam dengan Joko Widodo beberapa waktu lalu sesaat sebelum penyerahan kekuasaan pemerintahan. Nah, kali ini Presiden Prabowo melanjutkan tradisi makan malam dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Makan malam dilangsungkan di salah satu restoran Padang di Jakarta. Ini apa maknanya ya? Ya, daripada kita menebak-nebak, kita bahas selengkapnya bersama Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono, ada Riza Patria, dan pengamat politik Agung Baskoro. Saya sapa narasumber istimewa saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Riza, Mas Yudi. Baik. Juga semua pemirsa MNC TV. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Dialog Sindo Prime, dan Bang Riza terima kasih di sela kesibukannya sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sudah bergabung di dialog kita. Pertanyaannya mengenai makan malam RK dengan Pak Presiden. Ini Bang Riza, Presiden kan bebas ya, Bang Riza bertemu siapa saja, makan malam sama rekannya siapa saja, itu hak beliau. Tapi boleh nggak sih kalau publik menilai pertemuan Presiden dengan Pak Ridwan Kamil ini ada kaitannya dengan Pilgub Jakarta, mendukung misalnya? Yang pertama saya klarifikasi, saya hadir malam ini sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta. Ya. Oke, karena ini bicara pilkada kan? Ya. Jadi bukan sebagai Wamendes. Ya, silakan. Saya jelaskan dan saya tidak kampanye malam ini. Yang kedua, ya perlu saya jelaskan bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Bang Ridwan Kamil itu yang saya dengar langsung dari Bang Ridwan Kamil tidak membahas masalah pilkada, tapi justru lebih membahas masalah IKN. Karena Pak Prabowo punya komitmen yang kuat untuk melanjutkan dan memastikan pembangunan IKN dapat dilaksanakan. Dan salah satu yang diminta oleh Pak Jokowi untuk kurator pada IKN itu adalah Pak Ridwan Kamil, karena punya pengalaman sebagai wali kota, gubernur, punya arsitek, pengalaman juga sebagai arsitek, banyak juga membangun kota Bandung, kota Jawa Barat, dan bahkan dulu Pak Ridwan Kamil juga menjadi penasehat dari Bang Yos dan Bang Poke terkait masalah tata kota di DKI Jakarta. Atas dasar itulah makanya Pak Ridwan Kamil diminta bantuannya oleh Pak Jokowi ketika itu untuk menjadi membantu daripada proses penataan ibu kota itu baru di IKN. Dan atas dasar itulah pula Pak Prabowo kemarin juga diskusi dan ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Prabowo selain sebagai presiden yang sudah dilantik, beliau juga memang ketua umum DPP Partai Gerindra yang kebetulan bersama 16 partai lainnya, jadi 15 bersama Gerindra 16, itu memang mengusung pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Kalau Pramono Anung dan Bang Rano Karno itu diusung oleh Ibu Megawati sebagai ketua umum DPP Partai PDIP. Jadi kalau PDIP dukung Pramono Anung bersama Rano Karno, kalau Pak Prabowo itu mendukung Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Ya memang kan boleh, pilihan boleh berbeda ya. Kami pernah bersama dulu dengan PDIP waktu ngusung Jokowi Ahok. Ya. Nah kita berbeda waktu ngusung Pak Anies Sandi. Kita dengan PKS berbeda dengan PDIP 2017. Nah sekarang 2024 kami juga berbeda dengan PDIP. PDIP Ibu Megawati mengusung Pramono Anung dan
Rano Karno, Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra bersama Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PAN, semuanya ada 16 termasuk PKS itu mengusung Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono. Jadi saya kira ini demokrasi, silakan masyarakat punya pendapat dan penilaian sendiri atas pertemuan tersebut, karena di pertemuan tersebut juga Bang Ridwan Kamil juga mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang sudah dilantik, karena kebetulan belum sempat bertemu ya Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo sejak dilantik. Jadi saya kira itu substansi daripada pertemuan tersebut. Bang Riza ikut ya Bang Riza dalam makan malam Pak Presiden dengan Ridwan Kamil kemarin. Menunya apa saja kalau boleh tahu Bang Riza? Ya saya tidak ikut, tapi menunya yang makan di restoran Sabang, makan Padang, semua tahu tuh restoran yang enak. Jadi lapar nih Bang Riza. Gitu. Nikmat sekali. Nah, biasanya tuh kalau makan di situ tambocie tuh. Tambah terus. Bang Riza, ini mumpung ada Bang Riza, ini kan setelah ada pertemuan Pak Presiden dengan Ridwan Kamil, tim liputan kami mewawancarai beberapa cagup yang lainnya nih, seperti Dharma Pongrekun, cagup nomor urut 2 ini menanggapi pertemuan tersebut, komentarnya, saya tidak fokus kepada lobby-lobby yang seperti itu, hanya fokus kepada upaya agar rakyat bisa hidup layak. Nggak ada lobby-lobby berarti ya Bang Riza? Ya enggak ada, ya nggak perlu lobby-lobby, karena Pak Prabowo ya memang Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang mengusung mencalonkan Bang Ridwan Kamil bersama semua Ketua Umum dan Sekjen dan jajaran pimpinan partai. Tim plus berarti. Dan Gerindra ada 16 partai, ya sudah pasti yang namanya mengusung tentu memberikan dukungan, doa dan lain-lain ya bagi kemenangan ya. Tapi semua tentu harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, karena semua ada mekanisme, ada aturan, ada batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh. Itulah kita memberi contoh yang baik pada seluruh rakyat Indonesia. Terus pernyataan dari Pak Pramono Anung setelah diwawancara tim kami, setelah Presiden bertemu Pak RK adalah jawabannya, Alhamdulillah Pak Presiden bertemu dengan Pak Ridwan Kamil semuanya sehat. Ngomong-ngomong saya lebih sering ketemu dengan Prabowo ketimbang dengan Ridwan Kamil. Benar tuh Bang Riza? Pak Pramono kan Mensekap ya. Pak Prabowo Menhan, tentu ya dalam rapat-rapat terbatas ya mungkin ketemu ya. Berarti di kabinet sebelumnya ya? Berbincang, karena masing-masing punya kesibukan masing-masing. Sekalipun dalam 5 tahun ada berapa kali rapat, mungkin dalam sebulan sekali atau 3 bulan sekali dan sebagainya. Tapi kalau Bang Ridwan Kamil kan kemarin memang diberi tugas oleh Pak Prabowo sebagai ketua TKD tim kampanye daerah Jawa Barat. Jadi tanggung jawab Bang Ridwan itu kemarin bagaimana memenangkan Prabowo di Jawa Barat, dan alhamdulillah Prabowo Gibran menang di Jawa Barat dengan angka yang signifikan ya. Jadi memang ya sering ketemu dengan Prabowo, hubungannya sebagai ketua tim pemenangan daripada Prabowo Gibran, dan juga sering ketemu Pak Prabowo dengan Bang Ridwan dan Maria Prabowo, hubungannya setelah proses ya pemenangan daripada Pak Prabowo Gibran. Jadi saya kira itu, jadi memang banyak sekali pertemuan-pertemuan. Siapa saja boleh ketemu dengan ketua umum Partai Gerindra dan partai lain, ketemu dengan Presiden. Kita tidak ingin membatasi seluruh warga bangsa punya kesempatan yang sama. Dan kebetulan Bang Ridwan Kamil ini dan Mas Susono memang dua pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra yang kebetulan Pak Prabowo. Kalau Bang Pramono dan Bang Karno memang diusung oleh Partai PDIP bersama Hanura dan bersama Partai Umat di Pak Amin itu mbahnya Partai Umat, Dewan Suro kalau tidak salah itu yang mendukung Pak Pramono. Kalau Bang Ridwan ya didukung oleh Partai Gerindra, Partai Nasdem, PAN, PKB, Partai PKS, semua partai-partai yang sebelumnya mendukung Bang Anies
Caimin itu sekarang di Pilkada DKI Jakarta mendukung Bang Ridwan. Semua partai-partai yang mendukung mengusung Prabowo Gibran semuanya juga memberikan dukungan dan mencalonkan Bang Ridwan dan Mas Suswono. Jadi memang petanya demikian ya. Namun demikian kita beri kesempatan semuanya seluruh warga bangsa khusus DKI Jakarta untuk menentukan pilihannya dengan program masing-masing. Baik, Mas Agung Baskoro, ya kalau melihat kapasitas dari Ridwan Kamil sebagai arsitek dan tadi dijelaskan Bang Riza tentu sangat berdampak kalau meminta saran masukannya tentang IKN ya, pembangunan IKN. Apalagi juga kalau membahas soal Kimples mengusung dirinya di Pilgub Jakarta. Tapi apakah makan malam bareng Presiden dan Ridwan Kamil ada sinyal yang arah-arahnya itu ke Pilgub Jakarta sih, Mas Agung? Ya, pertama secara personal ya ini penting makan malam di Resto Padang ya di Sabang ya. Itu mengirimkan pesan bahwa relasi antara Kang RK dengan Pak Prabowo baik-baik saja dan harapannya memang ini bisa mengalir ya endorse ataupun Prabowo efek ya. Karena kita tahu secara kuantitatif memang ada tren fluktuatif elektabilitas RK dibanding Pramrano yang cukup konsisten naik. Jadi saya kira makan malam ini bukan sekedar makan malam, apalagi tempatnya di luar istana malam hari. Pak Prabowo pakai baju santai, kita lihat baju warna biru senada dengan RK jas biru seperti itu ya. Jadi apapun bisa dibahas, bukan hanya IKN, tapi tonnya paling kencang ini soal pilkada, karena kita tahu Pak Prabowo ini kan akan kunjungan ke luar negeri 16 hari ya. Jadi mau nggak mau ini momen yang paling krusial bagi RK untuk meredam ya elektabilitas Pramrano yang punya tren kenaikan gitu. Yang kedua, secara institusional ini mengirimkan pesan kepada koalisi Indonesia Maju Plus supaya lebih solid, lebih aktif, lebih agresif untuk memastikan ceruk-ceruk pemilih yang belum digarap bisa maksimal, termasuk ya Pak Suswono yang ya tingkat popularitasnya masih di bawah 30% gitu. Ini yang perlu didongkrak supaya apa? Elektabilitas RK Suswono bisa naik, karena RK-nya sudah mentok, popularitasnya 92%-an seperti itu. Jadi perlu digenjot Pak Suswono supaya apa? Supaya elektabilitasnya kembali rebound ya, naik untuk meredam ya tren penurunan seperti itu. Nah, yang ketiga, secara elektoral suka atau tidak memang ya pertemuan ini ingin memastikan bahwa dukungan tunggal itu memang resmi ke RK. Nah, namun kita nggak bisa mungkiri bahwa ada Mas Pram di sana yang juga punya relasi positif dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, yang RK temui satu persatu ya, siang tadi dengan Pak Jokowi misalkan. Sehingga kayaknya melihat relasi ataupun endorse yang dibayangkan RK mengalir tunggal itu terbelah, Mas Yudi. Jadi ujungnya akhirnya adalah ini pertarungan figur, ini pertarungan mesin politik, ini pertarungan keseriusan partai pengusung. Karena endorse tadi menjadi minimalis ketika all Istana Mens yang bertarung di Pilkada Jakarta ini ya sama-sama punya apa ya relasi intim, baik di panggung depan ya, kalau RK di panggung depan, Mas Pram di panggung belakang, atau Pak Dapa itu di semua panggung misalkan. Jadi saya melihat bahwa ya ujung-ujungnya ya RK-nya harus berjuang sama Pak Suswono-nya supaya apa? Supaya kans menangnya lebih besar ketimbangkan skalanya. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Yudi. Tapi tadi kan dijawab bahwa ya tidak ada lobby-lobby karena memang secara jelas pengusung Ridwan Kamil adalah Kimples, dalam hal ini di Gerindra ketua umumnya Pak Prabowo. Iya, itu memang secara formal demikian ya, terdaftar di KPUD, kemudian diusung resmi oleh Kimples. Tapi seringkali politik itu kan beredar di panggung-panggung belakang, Mas Yudi. Ya tiba-tiba ketika kemarin ada pemanggilan, misalkan para menteri, calon menteri, wakil menteri, kepala badan Kertanegara, misalkan Pak atau Mas Pram tiba-tiba nyempil di situ ya, secara mendadak kita kaget ini ada apa gitu kan. Nah artinya apa? Panggung-panggung itu yang memang seringkali tak kasar, itu yang kasar ya. Yang tak kasar itu lebih banyak lagi. Nah, saya melihat Mas Pram ini mengorkestrasi panggung-panggung belakang, sementara di panggung-panggung depan diorkestrasi oleh RK. Bobotnya mana yang lebih kuat? Sama-sama kuat. Bahkan dalam beberapa hal panggung belakang lebih solid untuk mempengaruhi dinamika interaksi ya, desain-desain politik dalam rangka yang lebih besar, luas di Indonesia seperti itu, Mas Yudi. Baik, Bang Riza, ini
ini menarik ya Bang Riza, kalau melihat tren fluktuatif elektabilitas RK yang memang sudah tinggi, sementara Pak Suswono tadi disampaikan tingkat popularitas di bawah 30% dan harus digenjot supaya naik. Apakah pertemuan dengan Presiden Prabowo ini juga memang untuk Prabowo Effect membantu makin meningkatkan elektabilitas RK, Bang Riza? Jadi yang pertama saya klarifikasi hadirnya Pak Pramono di Kertanegara ketika itu tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI. Justru Pak Pramono itu ya orangnya Ibu Megawati. Jadi utusan Ibu Megawati yang diminta untuk ketemu Pak Prabowo, dan itu tidak ada hubungannya terkait dengan Pilkada. Kita tahu semua Ibu Megawati sebagai ketua DPP memang mengusung Pak Pramono. Tapi kehadiran di Kertanegara tidak ada hubungan dengan Pilkada. Itu ada yang ingin sampaikan saja dari Ibu Megawati pada Pak Prabowo, tapi bukan soal Pilkada. Yang kedua terkait Mas Suswono, memang Mas Suswono ini kan orang Jawa ya. Orang Jawa tuh kan ya kalem, tenang, diam, ya kan, ya bijak begitu, tidak banyak neko-neko, tidak banyak omong. Dan beliau ya sekalipun pernah jadi menteri di periode Pak SBY 2004 kalau tidak salah sampai 2009. Pak Suswono itu ya punya prestasi yang banyak terkait masalah pangan, masalah pertanian. Atas dasar itulah kenapa PKS memang mengusung Mas Suswono. Terkait elektabilitas yang masih belum maksimal karena memang beliau ini karena lama tidak muncul di publik, tapi alhamdulillah secara berangsur-angsur bertahap semakin naik popularitasnya dan semakin baik elektabilitasnya, karena memang Pak Suswono ini kader partai PKS ya, punya mesin partai luar biasa di Jakarta sebagai pemenang pemilu di DKI Jakarta. Jadi kami optimis dari pada waktunya Mas Suswono akan terus naik popularitas dan elektabilitasnya sehingga meningkatkan perolehan nilai elektabilitas daripada pasangan Ridho atau pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Jadi kami sangat optimis bahwa kedua pasangan ini bisa menang dalam satu putaran ke depan. Bang Riza, yang suka nasi Padang ini kan bukan cuma Pak Ridwan Kamil ya. Saya yakin Pak Pramono, Pak Pongrekun juga semuanya suka nasi Padang. Kalau misalnya nanti mungkin Presiden dalam kapasitas sebagai Presiden mengundang juga cagup yang lain, gimana Bang Riza? Mungkin nggak ya? Ya tentu Presiden punya hak ya, punya kewenangan untuk mengundang siapa saja dalam hal apa aja kita hormati ya. Dalam hal apa, kepentingan apa, tentu disesuaikan dengan waktu di sela-sela kesibukan. Kami sebagai kader partai, sebagai warga negara tidak bisa mencampur ya. Itu kewenangan dari pribadi-pribadi, termasuk Pak Prabowo sebagai Presiden dan Ketua Umum DPP Partai, itu bisa saja ketemu dengan siapa saja. Dan kemarin Alhamdulillah ya sudah ketemu dengan Bang Ridwan Kamil seperti diberitakan sebelumnya, ketemu dengan Pramono di Kertanegara karena Pramono itu memang membawa pesan dari Ibu Megawati ke Pak Prabowo. Kemudian itu yang saya dengar, dan kemarin malam Pak Prabowo ketemu dengan Bang Ridwan Kamil, termasuk membicarakan terkait dukungan. Tentu semua sudah jelas di KPU, kontingennya termasuk yang mengusung mendukung Bang Ridwan Kamil, Mas Suswono. Pada waktunya mungkin nanti Pak Prabowo mungkin bisa menyampaikan lebih lugas lagi, lebih jelas lagi. Selain selama ini yang kita tahu, tentu pemerintah pusat ingin sekali bersinergi positif dengan pemerintah daerah dalam rangka memastikan program-program pemerintah pusat seperti makan gizi gratis dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Saya kira itu kepentingannya untuk kepentingan seluruh warga bangsa, bukan kepentingan orang per orang atau partai-partai, tapi semuanya untuk kepentingan seluruh warga bangsa. Baik. Menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas. Kita menunggu juga siapa tahu nanti diundang makan nasi Padang juga, mungkin dengan Bang Riza atau Mas Agung nanti atau dengan Pak Presiden. Ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Sukses selalu, sehat selalu Bang Abang semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.
Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak menyia-nyiakan masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Di samping menemui warga, Pramono juga sowan pemirsa ke rumah mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj di Jagakarsa pada Kamis malam. Said Akil Siraj menyampaikan dukungannya untuk Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024, di mana Said memberi dukungan lantaran sudah lama mengenal sosok Pramono yang tegas dan berintegritas, pemirsa. Kedatangan beliau di pesantren Al-Thaqafah ini ya minimal silaturahim supaya ada nyambung kembali dengan niatan beliau maju menjadi gubernur DKI. Saya jawab siap, insya Allah saya dukung dan insya Allah Tuhan berikan kemudahan. Amin, amin, amin. Karena apa? Saya tahu beliau integritasnya maksimal, saya tahu persis, backgroundnya pesantren, pernah pesantren di Lirboyo Kediri, kelahiran Kediri, pesantren Lirboyo, dan kepercayaan Ibu Megawati tidak gampang loh. Ibu Megawati percaya pada orang nggak gampang. Dan yang paling penting lagi diterima oleh masyarakat Betawi. Sampai sekarang. Kalau ditanya, nanti ibu nyoblosnya siapa? Ya terang Pak Pram sama Pak Dul, no? Lo kenapa? Lo saya yang jadiin lo ketum. Ada lo orang yang nggak mau dijadiin mah ketum lo, tapi udah liwat sekarang. Coba Sapayel, hehe. Pokoknya nggak usah diomongin. Pemirsa, Budiman Sujatmiko mengaku sempat ditawari menjadi Menteri Luar Negeri oleh Presiden ke-8 Prabowo Subianto sebelum ia ditunjuk menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Budiman menegaskan dirinya lebih memilih mengurus rakyat lantaran hal tersebut menjadi salah satu passion yang diminatinya. Politisi yang sudah malang melintang sejak era Orde Baru ini mengaku dahulu menjadi demonstran lantaran sangat concern ingin membela petani. Maaf ya, saya harus bocorkan di sini. Oke. Berapa bulan kemudian saya ngomong, gimana kalau Pak Budiman jadi Menlu? Sampai ngomong kayak gitu. Oke, Menlu awalnya. Iya, kalau saat terpilih jadi Menlu. Pak, saya mau ngurus rakyat aja Pak. Ya saya memang suka geopolitik, saya suka belajar geopolitik. Saya di Inggris juga belajar tentang geopolitik China tahun 2002. Saya suka, saya ngamati. Karena itu alasan saya ketua Prabowo, alasan itu terutama. Tapi saya ngurus rakyat saja Pak. Karena bagaimanapun juga alasan saya berpolitik kan, alasan saya jadi demonstran dulu karena mengadvokasi petani. Jadi saya tetap rakyat saja. Pak Budiman, saya ini ingin memberantas kemiskinan. Percuma kita G20 kalau masih banyak orang miskin. Dan orang miskin itu tidak seperti yang orang bilang, katanya cuma 25 juta. Karena bukan cuma yang ekstrim, tapi juga yang miskin saja atau terancam miskin juga kita perhatikan. Anda mau ya bantu saya untuk memberantas kemiskinan ini, dan nanti terus koordinasi dan laporan dengan saya. Saya mau bikin badan percepatan pengentasan kemiskinan. Anda pasti peduli kan itu? Ya saya peduli Pak, ya sebuah kehormatan bagi saya. Tapi ini lembaga baru, ya nggak apa-apa Pak. Saya pikir ini kehormatan begitu ya, karena ini juga passion pertama saya dalam hidup bukan sebagai aktivis adalah my biggest question pertama dalam hidup saya tentang kenapa orang miskin, kenapa orang jadi miskin. Itu pertanyaan saya di usia 5 tahun. Sehingga ketika di usia sekarang bahwa saya dapat tugas untuk menyelesaikan jawaban atas pertanyaan yang saya simpan sekitar 49 tahun yang lalu, itu bagi saya mestakung, semesta mendukung. Mengenai cerita Mas Budiman pada saat ditawari, tadi sempat ditawari atau celutukan soal Menlu, kemudian akhirnya minta untuk menjadi kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Yang kita bertanya-tanya adalah, Mas Budiman ini latar belakangnya sebagai tokoh pejuang undang-undang desa yang kita tahu bagaimana Mas Budiman memperjuangkan gitu ya undang-undang desa pada saat itu. Loh kok akhirnya jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bukan jadi Menteri Desa, Mas? Kalau saya sih berpikir iseng-iseng, Pak Prabowo tidak mengizinkan saya berhenti berpikir dan berhenti belajar. Why? Ya kalau saya jadi, kalau dicari Menteri Desa, Budiman nggak belajar lagi. Berarti dia hanya mengerjakan sesuatu yang sudah belasan tahun yang dia kerjakan, atau mungkin puluhan tahun, karena saya dulu suka mau advokasi masyarakat desa petani.
saya kasih tantangan baru aja. Toh juga tidak terlalu jauh, karena juga banyak juga kemiskinan di desa, cuma sekarang ditambahin di kota. Jadi saya pikir saya iseng-isengnya, ya Pak Prabowo nggak mengizinkan saya berhenti berpikir. Kasih. Hingga kini kebakaran yang melanda pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat masih berupaya dipadamkan. Sementara 9 korban tewas telah dievakuasi ke rumah sakit. Pemirsa, Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Bekasi masih berupaya memadamkan kebakaran di pabrik pakan ternak PT Jati Perkasa Nusantara Kota Bekasi. Material pakan ternak yang mudah terbakar ini menyulitkan proses pemadaman. Sementara sumber api masih belum bisa dipastikan. Seluruh korban kebakaran telah ditemukan, berjumlah 9 orang telah meninggal dunia. Namun pencarian korban lain tetap dilaksanakan. Pemirsa, tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota menyelidiki penyebab kebakaran pabrik PT Jati Perkasa Nusantara di kawasan Berikat Prikolin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi Kota memastikan 3 dari 10 karyawan yang terjebak di dalam pabrik dinyatakan telah meninggal dunia. Saat ini ketiga jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Ya, menurut keterangan saksi, 10 orang karyawan terjebak, 3 diantaranya meninggal dunia. Korban meninggal berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan proses evakuasi masih berlanjut, di mana sejumlah kantong jenazah masih terus dibawa ke Polri, ke RS Polri. Diduga api berasal dari area belakang gudang pabrik produksi pakan ternak berbahan dasar minyak goreng. Sementara penyebab kebakaran, pemirsa, ini masih menunggu hasil penyelidikan dari Puslap Forma Mabes Polri. Haikal, sepatu gua lu ya kan? Dari pekerja ada 10 orang yang terjebak di dalam. Saat ini petugas masih melakukan pencarian. Dari 10 orang itu baru ditemukan 3 jenazah. 3 jenazah dibawa ke Polri, Pak? Dibawa kemana, Pak? Ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau yang korban luka dibawa kemana, Pak? Sama, ke Rumah Sakit Kramat Jati juga. Ada korban luka dan ada juga ada korban yang meninggal. Dugaan sementara apa sih, Pak, itu, Pak? Belum, masih dilakukan pemeriksaan. Nanti kami juga menghubungi dari Puslapor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Polisi apa, Pak? Penyebabnya apa, Pak? Belum, masih didalami dulu semua. Artinya ada 13 korban, Pak? Ada dua lokasi pabrik. Iya. Gimana sih, Pak, sebenarnya pabrik apa, Pak? Pabrik minyak goreng. Itu Katanya sama pakan goreng dan pakan ya, Pak, pupuk. Iya, ada dua lokasi. Dan minyak goreng. Artinya ada 13 korban meninggal, Pak? Tidak, belum. Yang baru ditemukan baru 3 orang. Tapi 10 ada sabotase, Pak? Belum, masih dilakukan pemeriksaan ya. Cukup dulu, guys. Sejumlah keluarga korban kebakaran pabrik PT Jati Perkasa Nusantara yang berada di kawasan Berikat Prikolin, Kota Bekasi, Jawa Barat mulai mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 10 orang terjebak dalam kobaran api pabrik yang terbakar. Seperti yang kita saksikan ini, pemirsa, keluarga korban meninggal dunia yang terjebak di dalam pabrik pakan ternak mulai satu persatu berdatangan. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim kepolisian masih mendata dan memastikan jumlah korban yang meninggal dunia, di mana hingga saat ini sejumlah kantong jenazah juga masih berdatangan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dapat informasi bahwa anak Bapak jadi korban dari mana, Pak? Enggak, saya datang sendiri langsung. Atau inisiatif sendiri? Oke. Anak Bapak memang pekerja atau gimana? Pekerja. Shift malam? Shift malam. Waktu itu saya pikir bukan di tempat dia kerja. Saya cuma ngecek doang. Jangan-jangan tempat dia kerja. Terus saya cek itu tempat dia kerja. Oh, yang terbakar ini? Iya. Oke. Anak Bapak atas nama siapa, Pak? Rizky Adam. Oke. Terus Bapak diarahkan untuk ke RS Polri? Iya. Bawa apa, Pak, untuk proses identifikasinya? Baik, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan Syahreza Zanski yang telah berada di lokasi kebakaran dan juga Elshe Casey ada di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Kita ke Syahreza terlebih dahulu. Selamat malam, Syahreza. Tadi kita lihat bersama api sangat besar dan petugas masih kesulitan memadamkannya. Seperti apa sekarang? Apakah sudah padam di sana, Syahreza? Baik, Yudi dan juga pemirsa, selamat malam. Melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara kebakaran di sebuah pabrik
di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga saat ini memang situasinya kok asap hitam ini masih menggebul dan tampak terlihat di langit daripada pabrik ini masih terlihat tampak untuk asap hitam, dan artinya memang proses pemadaman hingga saat ini masih berlangsung pasca telah berlangsung 12 jam lamanya. Namun hingga saat ini unit pemadam kebakaran baik itu gabungan dari Bekasi ataupun Jakarta hingga saat ini masih berusaha. Namun Yudi dan juga pemirsa, bisa kami informasikan bahwasanya aktivitas pemadaman masih begitu padat. Mobilisasi daripada unit pemadam kebakaran maupun ambulans dan unit rescue dan lain sebagainya ini sangat amat tampak. Bahkan di pukul 19.41 waktu Indonesia Barat ini kami masih melihat ada berbagai unit mobil baik itu ambulans dan juga unit pemadam kebakaran yang lalu lalang ataupun keluar pada hari ini. Nahas, Yudi dan juga pemirsa, bahwa akibat peristiwa ini 9 orang dinyatakan tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka, di mana informasi yang kami terima korban tewas dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk 4 orang lainnya mengalami luka ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ananda di Bekasi dan rumah sakit lainnya, di mana 1 di antara 4 orang yang mengalami luka ini merupakan petugas pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas saat bertugas pada hari ini setelah 12 jam lebih lama yang melakukan pemadaman tentunya. Dan untuk diketahui juga, Yudi dan juga pemirsa, menarik jika mengulas bagaimana kesaksian warga, di mana tadi kami berbincang langsung oleh salah satu warga bernama Iqbal yang mengatakan bahwa sempat terjadi ledakan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana ini diidentifikasi memang sempat terjadi kebakaran dan muncul ledakan oleh didengar maksudnya ledakan tersebut oleh warga sekitar sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan oleh para warga sekitar. Namun bisa diinformasikan kembali bahwasanya warga tidak begitu panik secara begitu lama karena sudah dilihat di depan mereka, mata mereka, bahwasanya kebakaran memang terjadi. Namun bisa ditegaskan kembali Yudi dan juga pemirsa bahwasanya ada 9 orang tewas dalam kejadian ini dan 4 orang mengalami luka. Sudah diantar ke masing-masing rumah sakit untuk proses identifikasi dan pemulihan lebih lanjut pada hari ini. Yudi dan juga pemirsa, bisa kami ingin menjabarkan kembali bahwasanya untuk terkait penyelidikan hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab daripada terjadinya kebakaran di sebuah pabrik bernama Jati Perkasa Nusantara dan juga berdekatan dengan pabrik Priskolin, di mana Priskolin ini merupakan pabrik produsen minyak, dan juga untuk Jati Perkasa Nusantara sendiri ini merupakan produksi makan ternak, di mana ini satu wilayah dan tampaknya ini puluhan meter dari tempat saya melaporkan saat ini. Api tampaknya masih begitu terlihat, dan ini terlihat dari kepulan asap yang masih muncul di lokasi saya melaporkan saat ini di Jalan Kali Abang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi mengingat pada pukul 5 sore mobilisasi daripada mobil sejumlah unit kebakaran masih terlihat, di mana tadi sempat mengalami kemacetan di Jalan Kali Abang ini. Namun bisa dikonfirmasi kembali bahwasanya proses pemadaman hingga saat ini masih berlangsung, di mana unit pemadam kebakaran ada sebanyak puluhan yang masih beroperasi pada hari ini. Dan bisa kami pastikan kembali bahwa 9 orang mengalami tewas ini ditemukan secara mengenaskan, tidak tubuh yang tersisa hanya tulang belulang, dan ada 4 korban luka lainnya yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di Bekasi. Sementara itu Yudi, kembali ke Anda. Singkat saja, kalau yang Anda lihat secara langsung di sana hingga 12 jam api belum juga padam, apa sebenarnya yang membuat sulit petugas melakukan pemadaman hingga saat ini? Baik, Yudi dan juga pemirsa, jika boleh diulas kembali penyebab daripada sulitnya api padam ini karena kedua pabrik yang terdampak ini merupakan pabrik produsen minyak dan juga makan ternak, di mana ini material yang mudah terbakar dan menyebabkan proses pemadaman maksudnya hingga saat ini masih sulit. Dan tadi juga kami melihat beberapa armada unit kebakaran yang tampaknya ditambah
dari 27 hingga ke 40, sekitar 40 unit pemadam kebakaran. Artinya memang hingga saat ini pemadaman sangat amat begitu memakan waktu. Dan kami juga tadi melihat ada beberapa tangki air dari Dinas Sumber Daya Air di Kota Bekasi, sehingga ini menandakan bahwa proses pemadaman hingga saat ini masih berlangsung dan sulit begitu lamanya. Yudi, kembali ke Anda. Baik, semoga saja api segera padam ya Syahreza. Selanjutnya kita ke Elsya di Rumah Sakit Polri. Elsya, tadi kami menerima informasi bahwa sejumlah keluarga korban sudah berdatangan ke Rumah Sakit Polri namun menunggu tanpa kepastian. Nah, apakah proses identifikasi dan mencocokkan data antemortem dan postmortemnya sudah berlangsung di Rumah Sakit Polri, Elsya? Ya, Yudi dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan sebuah pabrik di kawasan Bekasi, Jawa Barat, memang evakuasi masih terus berlanjut dan sejumlah korban yang telah ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Adapun di tempat saya berada saat ini di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur telah menerima sebanyak 12 kantong jenazah. Tetapi dari 12 kantong jenazah ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut berapa jumlah korban yang tewas, karena memang 12 kantung jenazah ini berisikan sejumlah potongan tubuh, sehingga nantinya masih akan melakukan proses identifikasi dan juga akan diberikan kepastian berapa jumlahnya, karena jumlahnya memang terus bertambah. Menurut informasi yang kami dapatkan di lokasi, awalnya sempat disebutkan bahwa di Rumah Sakit Polri ini diterima sebanyak 7 orang tewas, kemudian bertambah menjadi 9, tapi sempat masih simpang siur kami mendengar kabar mungkin ada total sekitar 10. Tapi ini juga kami masih akan menerima kabar lebih lanjut nantinya, konfirmasi apakah jumlah adalah 9 ataupun 10 orang dari 12 kantung jenazah yang diterima di Rumah Sakit Polri Jakarta. Selain itu juga Yudi dan juga pemirsa, kami dapat menginformasikan kepada Anda bahwa Rumah Sakit Polri Jakarta membuka pos antemortem. Seperti Anda dapat saksikan di belakang saya, ini adalah pos antemortem di gedung DVI Rumah Sakit Polri Jakarta. Ini telah dibuka sejak tadi sore dan memang sejumlah keluarga ini telah berdatangan ke pos antemortem untuk melakukan pengecekan tes DNA dan juga memberikan data-data diri dari terduga korban seperti kartu keluarga, kemudian ada pula diminta KTP dan sebagainya. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa tim dari Rumah Sakit Polri ini membentuk tim gabungan. Dari tim DVI ini berisikan dari tim forensik, kemudian ada pula tim psikologi forensik, tim odontologi atau pemeriksaan gigi forensik, dan juga sejumlah dokter-dokter ahli lainnya untuk nantinya mempercepat proses identifikasi sehingga jenazah dari korban kebakaran dapat segera dikembalikan kepada keluarga dan kemudian dimakamkan. Tentunya kami juga masih menantikan informasi lebih lanjut. Menurut informasi yang kami dapatkan, sejumlah keluarga juga masih berada di dalam untuk melakukan tes DNA, dan tes DNA ini dilakukan dengan cara pengecekan air liur atau pengambilan sampel air liur. Nantinya akan dicocokkan dengan postmortem atau jenazah dari para korban yang telah diterima di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Selain itu, kami juga mendapat informasi bahwa sejumlah korban yang luka tidak dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, tapi dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi, karena tentunya kebakaran ini tidak hanya mengakibatkan korban tewas atau korban jiwa saja, tetapi juga mengakibatkan sejumlah korban luka-luka. Kami masih akan memberikan informasi lebih lanjut, nantinya mengupdate juga terkait seperti apa proses pos antemortem yang masih berlangsung di Rumah Sakit Polri Jakarta. Yudi. Untuk keluarga yang sudah tiba di sana, apakah sudah dimintai KTP dan identitas diri untuk mulai didata, dikumpulkan, dicocokkan ketika identifikasi jenazah sudah dilakukan di Rumah Sakit Polri, Elsya? Ya, Yudi dan juga pemirsa, memang menurut informasi yang kami dapatkan, sejumlah pihak keluarga yang datang di sini selain melakukan pencocokan tes DNA, mereka juga melakukan pemberian atau identifikasi data dengan memberikan data-data diri seperti KTP dan juga kartu keluarga. Tapi memang
sejumlah keluarga yang kami temui, mereka masih belum dapat kami gali informasi lebih lanjut karena mereka juga masih dalam kondisi duka yang sangat mendalam. Beberapa dari antara mereka datang dalam kondisi bergetar kakinya dan lain sebagainya karena mereka memang masih cukup shock gitu ya, terpukul dengan kabar yang mereka terima yang sangat tiba-tiba gitu ya, karena mereka mendapat informasi awalnya keluarga atau sanak saudara mereka ini berangkat untuk bekerja, tetapi kemudian mendapat informasi bahwa mereka mengalami kecelakaan berupa kebakaran di lokasi pabrik. Yudi. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan, jaga kondisi selama bertugas di sana. Kami menantikan dan sangat menghargai apapun informasi dari Anda. Silahkan kembali melanjutkan tugas Anda. Selamat bertugas. Sementara itu berikut kami hadirkan kronologi kecelakaan yang disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto. Kecelakaan bermula saat sopir truk box membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian, pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Hingga saat ini kebakaran yang melanda pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat masih berupaya dipadamkan. Sementara 9 korban meninggal dunia telah dievakuasi ke rumah sakit. Untuk mengetahui informasi mengenai para korban pemirsa, kita akan mencari tahu selengkapnya kepada rekan Else Casey di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Tapi sebelumnya pemirsa, kita juga akan terus memperbaharui informasi Anda dari rekan LC untuk terhubung di sana, di mana sebelumnya kita tahu ada informasi 12 kantong jenazah korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat yang sudah tiba di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kantong-kantong jenazah ini pemirsa masih akan juga ada proses kedatangan lanjutan di Rumah Sakit Polri tersebut. Hingga sore tadi pemirsa, ada 12 kantong jenazah korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat sejauh ini yang sudah ada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan sudah masuk ke ruang instalasi forensik. Saat ini sedang dilakukan proses identifikasi pemeriksaan oleh tim DVI mengetahui identitas dari jenazah korban. Ya, tim melibatkan kedokteran forensik dan sejumlah ahli antemortem dan juga postmortem, di mana pihak rumah sakit juga akan mencocokkan dengan data diri dari keluarga korban yang tiba, tapi proses identifikasi masih berlangsung dan belum selesai. Oke, langsung live. Ya, apakah proses identifikasi sudah selesai atau belum, dan apakah identitas diri dari keluarga korban sudah diterima oleh pihak rumah sakit? Kita langsung memperbaharui informasi dari Else Casey. Halo, selamat malam Else Casey. Bagaimana perkembangan terkininya di sana? Silakan laporan Anda. Ya, Yudi dan juga pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan sebuah pabrik di kawasan Bekasi, Jawa Barat, di tempat saya berada saat ini yaitu di Rumah Sakit Polri, tempat di mana korban tewas yang telah diidentifikasi, maksud kami yang sedang diidentifikasi ini dibawa, dan memang sejak sore hari tadi sudah ada sebanyak 12 kantong jenazah yang diterima di Rumah Sakit Polri ini. Dan terkait dengan pertanyaan Anda, Yudi, di tempat saya berada ini tepatnya di depan pos antemortem di gedung DVI Rumah Sakit Polri Jakarta Timur, ini proses identifikasi dan juga proses pengetesan DNA ini masih terus berlangsung. Dapat Anda saksikan di belakang saya, sejumlah tim keamanan masih terus berjaga di depan pos antemortem ini, dan juga di dalam masih ada sejumlah keluarga yang masih melakukan tes DNA, dan memang tes DNA ini harus dilakukan oleh keluarga kandung langsung, meskipun itu misalnya adalah
ada istri atau mungkin kakak ipar, itu dia tidak diperbolehkan untuk melakukan tes DNA ini, karena tes DNA ini harus dilakukan oleh tes keluarga langsung, sehingga menurut informasi yang kami dapatkan di dalam ini memang ada terdapat misalnya seperti ibu dari terduga korban, kemudian kakak dan lain-lain, dan memang prosesnya masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan memang dari 12 kantong yang ditemukan itu masih terus dilakukan identifikasi. Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Rumah Sakit Polri Jakarta terkait dengan berapa jumlah korban, karena memang dari 12 kantong jenazah itu berisi dengan kantong jenazah yang isinya adalah bagian-bagian tubuh dari para korban, sehingga belum dapat diidentifikasi berapa jumlah korbannya. Ada yang mengabarkan bahwa jumlahnya adalah 9, tetapi kami juga mendengar kabar bahwa jumlahnya menjadi 10 jenazah, dan kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Selain itu, memang dapat kami informasikan tim DVI yang merupakan tim yang bertugas dari Rumah Sakit Polri ini untuk melakukan identifikasi ini berisikan sejumlah dokter dan juga ahli, tidak hanya dari forensik saja tetapi juga dari psikologi forensik, kemudian juga ada dari odontologi yaitu pengecekan gigi forensik. Jika nantinya ditemukan kesulitan dalam melakukan identifikasi dengan cara tes DNA, nantinya akan dilakukan pengecekan misalnya dari organ-organ yang dapat ditemukan, misalnya adalah salah satunya tulang ataupun gigi. Itulah mengapa tim dari DVI ini berisikan sejumlah ahli dari berbagai macam bidang, dan kami juga dapat menginformasikan kepada Anda Yudi dan juga pemirsa, nantinya tentunya setelah proses identifikasi ini selesai untuk dilakukan di Rumah Sakit Polri, nantinya akan diberikan langsung kepada pihak keluarga. Pihak keluarga sudah diperbolehkan untuk membawa pulang para jenazah setelah selesai diidentifikasi untuk dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga. Dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda Yudi dan juga pemirsa terkait dengan seperti apa proses identifikasi jenazah yang berlangsung di Rumah Sakit Polri Jakarta. Yudi. Baik, terima kasih laporannya Elsa Casey. Selamat bertugas kembali Elsa. Dan pemirsa, kebakaran pabrik pakan ternak ini menimbulkan sangat banyak ya korban jiwa dan luka-luka. Sebenarnya faktor apa saja yang bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran, terutama bangunan dengan skala besar seperti pabrik, dan bagaimana antisipasi jika terjadi kebakaran? Kita akan membahasnya bersama pakar keselamatan dan kesehatan kerja, ada Fatma Lestari. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Fatma, apa kabar Bu? Waalaikumsalam. Selamat malam, kabar baik. Terima kasih Bu Fatma sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Sebelum kita berdialog ya, kita mengajak pemirsa untuk mendoakan semoga api bisa segera padam ya Bu ya, dan proses evakuasi dari petugas ini berjalan dengan lancar. Baik Bu Fatma, kita melihat ini kan proses pemadaman hingga 12 jam loh Bu ini. Terus ini kan di pabrik yang berdekatan dan sepertinya api itu cepat membesar saat terjadi peristiwa ini. Apakah kalau kita melihat dari ini ada yang harus diperbaiki dari sisi mitigasi ataupun juga bagaimana caranya mengatasi ketika peristiwa kebakaran seperti ini terjadi? Itu masih kurangkah Bu di kita Bu? Ya, terkait dengan kebakaran di pabrik pakan ternak ini sebetulnya ada beberapa faktor penyebab ya yang kita kenal sebagai dust explosion atau dust explosion, ledakan debu. Jadi di pabrik pakan ternak ini bisa berasal dari debu bahan baku seperti biji-bijian, gandum atau komponen organik lainnya yang dapat terkumpul di udara selama proses penggilingan atau pencampuran. Nah, ketika debu ini terkonsentrasi dan terkena percikan api atau sumber panas, maka potensi ledakan debu menjadi sangat tinggi. Dan ledakan debu ini dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan kerusakan besar dan membahayakan keselamatan pekerja serta tentunya aset pada pabrik. Mungkin itu. Kemudian penyebabnya apa? Beberapa potensi yang kita sebut dengan dust explosion ini seringkali tidak terlalu dipahami untuk di pabrik misalnya pakan ternak ataupun yang menghasilkan debu lainnya seperti misalnya industri pangan begitu ya. Itu juga berisiko untuk terjadinya ledakan debu. Adanya konsentrasi debu yang tinggi atau tertimbun pada jumlah besar ini akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi jika terdispersi ke udara. Kemudian ada sumber api, kemudian ada oksigen ya yang selalu ada di sekitar kita. Jadi ada sumber panas
juga ada 3, dan yang 2 lagi apabila debu itu terdispersi serta terkontain atau dalam ruangan yang tertutup. Ini yang akan menyebabkan dust explosion atau kita kenal sebagai pentagon ledakan debu. Mungkin itu. Bu Fatma, untuk pabrik yang memproduksi ya seperti pakan ternak dan mungkin produksi lain yang tentu saja ada potensi dust tadi, debu tadi ya, dan menyebabkan explosion tadi, apa yang harus dilakukan pabrik ketika produksinya adalah seperti itu, Bu Fatma, supaya setidaknya ketika ada korsleting atau apapun, apinya tidak begitu membesar? Ya, yang pertama tentu debunya harus dikendalikan. Jadi ada alat pengumpul debu, kemudian sistem ventilasi, sehingga debu itu tidak terdispersi di udara. Kemudian yang kedua, mencegah adanya sumber api, misalnya memastikan instalasi listrik memang terinstalasi dengan standar gitu ya, menggunakan peralatan listrik yang standar. Kemudian memastikan juga mesin-mesin yang digunakan di pabrik ini bekerja dengan baik dan tidak menghasilkan percikan yang bisa memicu ledakan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah monitoring, yaitu memasang alat pendeteksi debu dan juga alat pendeteksi adanya kebakaran, sehingga ketika detektor ini mengidentifikasi adanya api, maka secara otomatis alat pemadam akan segera memadamkannya, atau kita kenal sebagai sistem proteksi kebakaran. Nah, yang kemudian tentunya juga penting adalah kita melihat bahwa begitu banyak korban tadi ya, pekerja, pelatihan bagi pekerja untuk memahami akan bahaya debu ini dan cara mengurangi risikonya, sehingga bisa mengurangi korban jiwa. Berarti kan kita sering ya melihat ada mitigasi keselamatan untuk karyawan pabrik yang tertulis dan dibuat SOP untuk si karyawannya. Berarti ini tidak akan cukup ya Bu untuk pabriknya kalau memang belum memiliki alat yang mencukupi ketika terjadi peristiwa seperti itu ya Bu ya? Iya, jadi tentunya tadi dari sisi pengendalian debunya terlebih dahulu ya. Ini tentunya untuk mencegah konsentrasi debu yang tinggi sehingga memiliki risiko terjadinya dust explosion yang lebih tinggi. Dan yang kedua tadi untuk mengurangi sumber ignisi atau sumber panas tadi, mencegah adanya percikan api dari peralatan, dari mesin, ataupun kegiatan panas lainnya seperti misalnya kegiatan pengelasan. Itu kita harus kelola dengan baik di pabrik-pabrik yang berisiko seperti ini. Kemudian tentunya tadi memasang sistem proteksi kebakaran, mulai dari deteksinya, kemudian notifikasinya untuk pekerja, alat pemadamnya, sehingga kalaupun ada percikan api maka itu akan segera dipadamkan dan tidak membahayakan bagi pekerja. Dan tentunya pekerja juga harus dilatih untuk bagaimana melakukan respons ketika misalnya ada sumber api, kalau misalnya ada kegagalan dalam sistem proteksi kebakaran, misalnya dengan pelatihan pemadaman kebakaran. Kita bersama-sama dengan pemirsa Sindo Prime juga tadi menyaksikan bagaimana proses pemadaman yang sulit. Ini kalau kita lihat apakah aksesnya juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan dari pabrik sendiri untuk mempermudah ketika titik api tersebut menyala untuk bisa dipadamkan. Ya, salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi proses pemadaman tentunya adalah akses bagi emergency responder atau tim respons pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua tentunya sumber pemadam ya, sumber air yang bisa digunakan untuk pemadaman. Dan jangan lupa bahwa jenis alat pemadam, media pemadam ini harus sesuai dengan jenis bahan yang akan dipadamkan. Misalnya kalau untuk debu pakan ternak, kita bisa saja menggunakan media air. Tetapi misalnya kalau di pabrik minyak goreng, nah ini berbeda lagi gitu ya, media pemadamnya jenisnya jenis K gitu. Nah ini harus disesuaikan, jadi media pemadamnya juga harus sesuai, akses menjadi penting. Kemudian yang ketiga tentunya adalah
infrastruktur yang ada di situ. Misalnya ada akses, ada media pemadam, tetapi ternyata infrastrukturnya tidak mendukung, tidak ada tempat untuk emergency responder masuk ke dalam area yang harus dipadamkan tadi. Satu lagi pertanyaannya, Bu, api ini kan merambat ya Bu Fatma ya. Pabrik-pabrik sendiri kerap bersebelahan di kawasan industri. Bagaimana jika satu pabrik sudah memenuhi antisipasi duct explosion yang Bu Fatma sampaikan tadi, tapi pabrik lain ternyata belum? Ya, nah ini yang menjadi tantangan ya. Memang akan sangat dipengaruhi oleh industri-industri lainnya. Jadi seharusnya memang industri ini memiliki emergency response pada kawasan. Sehingga apabila satu pabrik mengalami kebakaran, pabrik yang lain bisa membantu atau mensupport. Atau sebaliknya, jadi saling membantu di antara pabrik satu dengan lainnya. Dan tentunya juga ada beberapa best practice di tempat kawasan industri lainnya, begitu ya. Sama membangun tim emergency response sehingga bisa saling mendukung. Baik, Bu Fatma, terima kasih banyak ya. Bu Fatma sudah bergabung bersama kita di Sindo Prime. Sehat selalu Bu Fatma, selamat malam, assalamualaikum.